Ciri khas ayam yang sudah kena polorum ini biasanya pada ayam dewasa itu biasanya gejalanya itu sangat sulit dilihat, tapi kadang-kadang nampak yang terlihat itu seperti nafsu makannya hilang, ayamnya itu lesu, lemah kayak nggak ada tenaga gitu. Nah, terus kemudian produksi telur dan daya tahan telurnya pun juga menurun kayak gitu. Nah, jengger ayam pun juga ikut pucat serta diikuti dengan diare ya. Nah, kadang-kadang juga ditemukan itu ya apa di persendian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ayam Joper Propas. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan ya rekan-rekan di musim penyakit ini. Nah, sebelumnya mohon maaf karena saya sangat lama sekali tidak mengupload video dikarenakan kesibukan pekerjaan di luar kota ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya membahas tentang penyakit polorum atau disebut juga dengan berak kapur ya. Dimana penyakit polorum ini disebut juga orang-orang di telinga kita sering menyebutnya ayam berak kapur seperti itu ya. Nah, sedangkan polorum sendiri adalah penyakit infeksi yang bisa menular ya. Jadi kerugian akibat penyakit polorum ini bisa menyebabkan produksi telur menurun, penurunan fertilitas dan daya tetas telur, kemudian diikuti dengan kematian embrio maupun ketika anak ayam itu menetas itu bisa mati kayak gitu. Nah, serta mengganggu pertumbuhan dari anak ayam itu ya. Penyebab penyakit polorum ini yang disebabkan oleh Salmonella polorum. Jadi Salmonella polorum ini dapat hidup di sepanjang saluran pencernaan ayam, termasuk di limpa, kantung empedu, dan ovarium ya. Nah, gejala klinis atau perubahan yang terjadi biasanya polorum ini dianggap sebagai penyakit anak ayam karena polorum ini sering menyerang pada anak ayam seperti itu. Nah, penyakit ini bisa ditularkan melalui telur. Nah, di mana masa inkubasi biasanya sekitar 4 sampai 5 hari ya. Dan penyakit ini umumnya berlangsung selama 5 sampai 12 hari. Nah, ciri khas ayam yang sudah kena polorum ini biasanya banyak anak ayam yang mati ya di dalam telur. Nah, terus mati segera dan kemudian banyak juga yang mati setelah menetas seperti itu. Nah, kadang-kadang penyakit tidak teramati selama 5 sampai 6 hari setelah menetas. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian baru tampak di hari ke-7 sampai ke hari 10. Nah, kemudian pada kepuncak kematian biasanya terjadi pada minggu kedua ya sampai minggu ketiga. Nah, gejala yang terlihat itu ciri-cirinya bisa seperti mengantuk, nafsu makan hilang, bergerombol pada suatu tempat kayak gitu. Misalnya di pojok, itu banyak ayam yang ngumpul di pojok itu ya. Nah, juga terdapat kotoran putih yang seperti pasta itu ya, yang nempel di bagian di bagian dubur ayam sehingga bulu sekitar dubur itu menjadi kotor. Ayam pun bisa terlihat seperti lesu dan kelemahan seperti itu, kayak apa ya, lemah, kayak nggak punya tenaga kayak gitu. Nah, tapi kalau pada ayam dewasa itu biasanya gejalanya itu sangat sulit dilihat, tapi kadang-kadang yang terlihat itu seperti nafsu makannya hilang, ayamnya itu lesu, lemah kayak nggak ada tenaga gitu. Nah, terus kemudian produksi telur dan daya tahan telurnya pun juga menurun kayak gitu. Nah, jengger ayam pun juga ikut pucat serta diikuti dengan diare ya. Nah, kadang-kadang juga ditemukan itu ya apa di persendian itu bengkak seperti kayak berisi material apa ya, kayak apa ya, bagian itu loh, siku sama telapak kakinya itu seperti bengkak kayak gitu.
Untuk penularan penyakit, biasanya penyakit polorum ini merupakan penyakit yang sangat mudah sekali menular ya rekan-rekan. Jadi penularannya itu bisa berlangsung secara vertikal maupun horizontal ya. Jadi penularannya itu kalau misalnya kalau secara vertikal itu terjadi melalui telur-telur tetas yang dihasilkan oleh indukan ayam yang sudah terinfeksi polorum ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk penularan secara horizontalnya sendiri terjadi secara langsung maupun tidak langsung, seperti kontak ayam dengan kontak ayam yang sakit dengan ayam yang sehat. Terus kemudian dari tempat makan, tempat minum itu juga bisa menjadi salah satu penyebab penularan dari polorum ini ya. Nah, untuk mencegahnya sendiri, teman-teman bisa melakukan sanitasi kandang dengan cara melakukan pembersihan dan dicuci serta disemprot dengan antisep. Bisa juga menggunakan formades atau sporades ya. Jadi untuk mengurangi penyebaran itu juga bisa mencegah tamu ya, atau juga hewan-hewan liar dan peliharaan lain itu untuk masuk ke kandang seperti itu. Nah, yang kedua, peralatan peternakan seperti tempat makan, tempat minum, dan lain itu dicuci sampai bersih ya. Kemudian bisa teman-teman rendam dengan menggunakan Medisep kurang lebih sekitar 30 menit ya. Nah, itu bisa teman-teman lakukan setiap 4 kali sehari ya. Bisa teman-teman majukan, bisa teman-teman mundurkan, bisa disesuaikan dengan jadwal desinfeksi jika harinya bertepatan dengan jadwal vaksin ya teman-teman. Dan yang ketiga, usahakan peternakan itu dikelola dengan baik ya, sehingga terjadi suasana yang nyaman bagi ayam. Kemudian jumlah ayam dalam kandang itu sebisa mungkin diatur ya, jangan terlalu padat. Dan terutama ini ya, ventilasi kandang itu harus cukup ya. Jadi kalau bisa itu pakai sistem FIFO ya, fish in fish out. Itu terlalu intinya kayak udara yang masuk pertama itu harus keluar semua, itu masuk keluar masuk kayak gitu. Jadi dalam ruangan kandang atau kandang itu udaranya itu langsung bergantian kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengobati? Nah, pengobatinya itu polorum itu penyakit yang bisa diberikan dengan antibiotik ya. Itu untuk membantu menekan jumlah kematian dari ayam ini ya. Nah, antibiotiknya sendiri berupa terapi, bisa juga sulfamik, bisa juga neomeditril ya. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu obat tersebut sesuai dengan aturan pakai dari dibungkus ini ya, dibungkus obat tersebut ya teman-teman. Nah, terus bisa teman-teman berikan pula Vitastres selama 4-5 hari setelah pemberian obat tersebut ya. Jadi kalau misalnya sudah diobati, itu teman-teman bisa langsung menambahkan Vitastres selama 4-5 hari seperti itu. Nah, itu dia pembahasan tentang polorum ya, atau berak kapur. Jadi jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di-share, like, komen, dan jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.